Untuk praktek servlet ya, kita bisa menggunakan tools NetBeans ya. NetBeans seperti ini, NetBeans IDE biasa ya, bisa. Bisa juga kita menggunakan yang lebih lengkapnya, yaitu Apache NetBeans ya, versi revisinya ya, versi barunya seperti itu. Kenapa kita menggunakan Apache NetBeans atau lebih lengkap daripada ini? Karena ini bisa menghasilkan enterprise, aplikasi J Enterprise langsung ya. Dia menjadi suatu aplikasi yang langsung nge-build menjadi .war ya. .war itu contoh seperti ini ya, .war ya. Ini adalah aplikasi keluaran daripada Apache NetBeans tadi. Jadi kalau sudah jadi .war ya, itu ibaratnya dia udah di-build, udah di-compile, udah di-build dan siap di hosting, siap di-publish. Ya, seperti itu. Jadi kalau Apache NetBeans ini dia udah lengkap, udah jadi. Ya, kita build and run, dia langsung ngebangun .war, tinggal kita distribusikan. Tetapi kalau yang ini dia masih berupa aplikasi yang bisa di-running, harus menggunakan NetBeans juga. Ya, dan kalau di sini bukannya pakai NetBeans ya pas di Kopas tempat lain juga harus C ini tadi ya. Dari Eclipse kita udah bisa open dari sini. Jadi beda tools ya, beda tools pembuatnya, kita bisa open di sini. Itu keunggulannya. Karena sudah pakai builder Maven ya, dia sudah membentuk file konfigurasi Gradle-nya ataupun POM-nya di sini. Jadi dia bisa menyatukan. Oh, ini bikinnya pakai Eclipse. Oh, ini bikinnya pakai NetBeans. Dia bisa open. Itu keunggulan kalau kita menggunakan tools ini. Terserah rekan-rekan mau pakai yang ini boleh, atau mau pakai yang ini boleh. Jadi kalau sudah punya ini install lagi ya nggak ada masalah ya. Space-nya juga nggak terlalu berat ya. Dia hanya 600 mega ya. 700 mega kalau yang ini ya. Ini saya juga testing udah bisa ya modelnya. Oke. Nah, persiapan untuk menginstal NetBeans ataupun Apache NetBeans ya tentu install Java dulu ya. Bagi laptopnya yang belum punya Java ya kita testing ya. Contoh kita buka CMD aja dulu. Kita ketik Java ya. Kalau sudah ada proses ini berarti sudah jalan tuh Java-nya sudah ada ya. Lebih lengkapnya ketik Java spasi min version ya. Oh, dapat versinya nih. Oh, sudah ada Java. Biasanya sih kita laptopnya udah ada Java ya, karena kan kita nginstal library apa, nginstal program apa, biasanya sih Java-nya wajib diinstal. Ya, biasanya sudah ada. Kalau nggak ada ya berarti rekan-rekan download dulu ya versi 15 atau yang terbaru 18 atau 17 ya. Nanti ketik Java udah muncul begini berarti udah siap untuk misal program-program yang berbasis Java ya, Java framework. Nah, ini jadi framework ya. Nah, ini download di sini boleh ya, atau googling aja lah ya Java versi, cari yang baru. Setelah kita Java berhasil ya seperti ini ya, langsung kita download Apache NetBeans-nya. Ya, contoh ya, mau pakai kalau sudah ada NetBeans ya NetBeans aja nggak apa-apa. Cuman ya tadi ya dia hanya bisa sampai running harus menggunakan tools ini saja. Kita nggak bisa menghosting, nggak bisa mempublish ke tempat lain seperti itu. Ke tempat lain pun bukanya harus pakai NetBeans lagi. Ya, kalau ini nanti kalau yang Apache NetBeans keluarannya sudah jadi .war, kita tinggal letakkan ke dalam htdoc atau web apps, dia langsung jalan seperti itu. Ini contohnya 3 war ini saya copy, misalkan ya. Saya letakkan dia di SAM Tomcat. Nah, tadi saya pakai Tomcat yang ini, yang saya hidupkan ini. Nah, ini sudah saya hidupkan. Kemudian saya letakkan di web apps, misalkan ya. Saya masuk di sini 3 war ya. Nanti dia otomatis mengekstrak sendiri ya. Atau kalau kita panggil lewat browser ya, misalkan di sini localhost 8080 3 misalkan gitu ya. Nah, ini dia nih. Ya. Oh, ini belum tersedia ya, benar. Oh, ini belum ya. Tapi konsepnya nanti gitu. Ini belum diekstrak ini berarti ini. Kita ekstrak nanti ya, sehingga nanti dia langsung kita panggil. Ini contoh yang example, coba kita panggil example. Oh, yang example bisa ya. Oke.
Kalau yang ini 3.war dia belum terekstrak ya. Tuh saya copy yang sudah terekstrak dulu. Apache, Tomcat, web apps. Saya copy yang 32. Coba C. Sum web apps. Tomcat. Ya, 32. Oh, beda ya, nggak mau dia ya. Karena yang dipakai di sini saya bukan pakai Tomcat-nya Sam ya, pakai Tomcat-nya yang berdiri sendiri. Jadi caranya udah kita copy di sini, misalkan tadi ya, yang mau kita gunakan pasangannya sama NetBeans ya, saya pakai yang di sini yang 10. Kemudian kita buka bin-nya, kita panggil startup-nya ya, baru kita panggil di sini. Ya. Localhost 3. Nggak mau dia. Web apps test.war. Saya running lagi. Oh, ini saya matikan dulu ya, bentrok kayaknya sih. Ya. Takutnya bentrok dengan yang punyanya SAMPP. Ya. Oke, sembari dia nunggu di stop, kita konfigur dulu ya. Nanti di sini ya, contoh di sini ya. Kalau saya konfigur ya, kalau kita konfigur ya, contoh di sini ya, saya pakai Tomcat ya. Tomcat-nya ini pakai Tomcat yang bawaannya yang dari download ya, bukan bawaannya SAMPP. Kita bisa ganti ya nantinya ya. Kalau udah install juga kita bisa ganti ya, mau pakai Tomcat yang di mana ya. Misalkan kita mau nambah Tomcat baru. Nah, di sini nih. Mau pakai Tomcat yang mana? Ya, seperti itu. Kita tinggal mengarahkan nanti. C. Nah, misalkan di sini. Kalau ini yang download ya, kalau yang dari SAM ya di C, SAM Tomcat. Nah, seperti itu. Kalau ini dia ngambil dari C, SAM Tomcat. Ya. Kasih defaultnya aja, username-nya, password-nya admin. Oke, nanti kita praktekkan. Ini SAM-nya udah mati, masih hidup ya. Kita stop lagi. Kebayang ya? Oke. Proses instalasinya nanti ya normal ya, setelah kita download ya, kemudian ya normal, ini kita next aja defaultnya. Nah, ini ngikutin nih sesuai dengan Java kita masing-masing ya, Java kita masing-masing. Jadi kan Javanya 15 ya, nanti rekan-rekan versi berapa dia akan mengikuti ya. Next seperti ini, selesai ya. Nanti di setengah jalan mungkin ada konfigurasi mau pakai Tomcat yang mana nih, mau pakai web server yang mana. Kita bisa abaikan dahulu ya, atau langsung konfigur juga bisa ya. Kalau kita mau langsung install ya bisa ya, mau pakai yang dari sini dari SAMPP atau kita mau download dari luar ya. Seperti itu. Kalau sudah jalan ya, ini saya tutup yang NetBeans. Saya sudah install juga yang Apache ya. Apache NetBeans. Ya, ini informasi ya, di sini ada versi LTS ya, long term service. Itu artinya dia sudah bisa nge-build driver sendiri, library sendiri ya. Kita download aja yang LTS. Kemudian kita mengenal istilah yang namanya Maven ya, Java Build Tools Web Developer. Jadi ada Gradle, ada Maven ya.
Untuk web developer kita pakai Maven ya. Gradle pun bisa ya, Gradle pun bisa. Cuman untuk Gradle itu nanti kita di materi Android Studio ya. Di sini kita latihan menggunakan Maven. Kalau Maven itu konfigurasinya di POM ya. Ada Gradle, ada Maven. Oke. Nah, ini seperti ini konfigurasi XML-nya. Nah, ini contoh bikin proyek aplikasinya ya. Oke. Nah, ini contohnya. Ya, contoh kalau kita belum menginstal Tomcat ya, kita sudah saya sebutkan server ya. Nah, misalnya masih kosong ya rekan-rekan ya. Oke, atau ini saya apa itu namanya saya remove aja ya. Saya remove aja. Kosong seperti ini. Ya. Jadi cukup kita add server ya, nambah server baru, maksudnya web server ya. Ini kita pakai Tomcat yang umum ya. Next. Nah, kita cari mau pakai yang bawaannya SAMPP ataupun yang download. Ya, oke, kalau bawaannya yang download maka pastikan yang ini kita matikan dulu nih. Ya, saya mau pakai versi yang terbaru, versi 12 misalkan ya. Maka ini saya matikan dulu. Karena bentrok nanti port 8080-nya. Ya. Saya ketik C. Kemudian saya arahkan ke tadi saya download di sini ya. Arahkan ke sini. Ya. Bisa. Atau ini dari tadi nggak mau tutup ya, kayaknya dia harus di restart ini komputer. Saya pakai yang bawaannya Tomcat aja nggak apa-apa, ini sama aja ya. Saya bawaannya SAMPP aja. Karena dari tadi nggak mau mati nih, jadi saya arahkan saja ke SAMPP. C SAM Tomcat ya, masuk sini. Ya, bisa ya. Kemudian defaultnya admin. Kita kasih aja. Terserah ya. Terserah rekan-rekan mau pakai konfigurasi username passwordnya apa. Karena nanti otomatis saat habis install ya, kita tulis itu dia akan bikin akun di sini nih, admin ya. Admin passwordnya. Ya. Kalau mau ganti misalkan ada lupa ya tinggal diganti lagi username password. Oke, saya pakai admin, saya finish. Ya, portnya 8080 ya. Misalkan tadi, saya mau pakai yang download, tapi 8080-nya udah kepakai sama yang SAM. Kita ganti 88 berapa? 80 90, 80 100 misalkan ya, 88 100 misalkan. Yang penting nomor itu belum ada yang pakai portnya, ya. Seperti itu. Port biasanya kalau browser eksternal sih web server 80 XX ya, silahkan diteruskan 80 99 80 11 misalkan seperti itu. Oke, ini saya close. Selesai proses dan konfigurasi Apache Tomcat seperti itu. Mudah ya, instalasinya dan konfigurasi nggak sulit ya. Artinya yang bingung mungkin yang si awal kenapa sih harus digabung sama Tomcat ya, supaya mudah. Kalau kita belajar PHP kan harus manual, harus kita ketik ya, kita pindahin lagi ke htdoc misalkan ya. Ya kalau ini ketik langsung play running langsung jalan dia. Oke. Oke, ini sama settingannya tadi ya, admin. Oke. Nah, sekarang kita praktek pembuatan Hello World. Kenapa sih harus servletnya? Saya review lagi ya. Kenapa kita harus menggunakan servlet sih? Aduh, kok namanya aja udah ngeri, udah takut, usah aneh gitu servlet. Ya, sekali lagi ya, aplikasi-aplikasi yang bagus itu adalah aplikasi yang middle, yang di tengah. Ya. Aplikasi yang bekerja di belakang layar. Ya. Jadi dia nggak berhubungan langsung dengan klien. Jadi klien oke lah kita bikin secara HTML saja, secara JSP ataupun secara web ya, tapi nanti prosesnya di belakang layar, dilempar ya. Kalau sudah di belakang layar dia diterima oleh servlet, servlet itu jadinya Java ya. Java dia. .java. Nah, ini contoh
aplikasi.java-nya. Contoh servlet ya, di sini. Ini servlet ini, ya. Itu udah Java dia. Kalau udah Java itu otomatis kita gabung dengan kelas-kelas Java yang lain, dia langsung jalan, langsung bergabung. Ya, dia manggil kelas dari kelas Java apa yang udah kita buat. Ya, dia langsung terintegrasi, nggak perlu bikin 2 atau 3 lagi. Makanya perusahaan lebih senang menggunakan Java. Kenapa? Karena continue dia, nggak bikin dari awal lagi. Ya, kemarin udah sampai mana? Datanya parsing data, tarik data, seperti itu. Nah, sehingga saat ini dominasinya di Java, ya, SAP, ya, Oracle, ya, seperti itu. Jadi langsung membangun aplikasi enterprise, ERP-nya, ya, aplikasi untuk ERP-nya. Ya, jadi kelompok sana bikin kelas-kelas apa, misalnya kelas bagian apa, keamanannya dan sebagainya. Ya udah, di sini tinggal digabung, ya, seperti itu. Ini dari Java ya, maka semua kelas-kelas Java ya langsung terintegrate karena ekstensinya udah sama, frameworknya udah sama. Nah, ciri servlet itu ada 2 ya. Dia pertama adalah dia ya extendnya HTTP servlet, artinya dia berbasis web, artinya dia bisa menerima data masukan dari klien itu berbasis web ya, port 80 ya atau 8080, dan dia dinamis, bisa pakai Duket, bisa pakai Dupos. Apa tuh maksudnya Duket? Kan kalau kita bikin web itu ada metodenya post atau metodenya get. Ini untuk yang metode get, yang ini untuk metode post. Ya, nah di versi yang pakai NetBeans ini ya itu direvisi ya. Biasanya kita buang nih, langsung prosesnya di sini nih. Langsung proses menangkap parameter masukan. Ya, itu di sini. Ya. Tapi kadang kalau masih belajar ya biasanya sih antara post dan get dijadikan satu. Ya, kalau ada data post atau get dijadikan satu, semua lari ke proses di sini dia. Menangkap data di sini. Nah, itu dia. Ya. Udah, ini servlet hanya sebagai pembuka, menangkap masukan dari klien. Selanjutnya dia bermain kelas antar Java. Itulah keunggulan daripada servlet dibanding dengan yang lain. Kalau kita pakai PHP, misalkan ya, saya membandingkan ya, karena kita biasa dengan PHP, dapat masukan, ya, semuanya harus ekstensi PHP. Yang mana PHP itu ya kita harus mempelajari dulu fungsi-fungsinya, masukan-masukannya. Beda dengan Java ya, kita udah tahu fungsinya ini, ya kelasnya ini, ya modelnya seperti ini, ya tinggal pakai ya, OOP-nya jalan, inheritance-nya jalan, ya itu terbuka, datanya terbuka dan jelas, ya seperti itu. Oke, kita coba ya. Jadi kesimpulannya adalah servlet sebagai penghubung dengan aplikasi klien, ya. Nanti servlet inilah yang membandingkan ya. Kita bisa bikin, misalkan kita masukkan di sini kelas game misalkan ya, kelas security-nya, kelas apa ya, itu tanpa harus pakai embel-embel servlet lagi ya, kelas-kelas biasa aja kita masukkan di situ ya, seperti itu. Cukup halaman ini yang sebagai penghubung dengan kliennya. Oke, kita praktekkan cara Hello World. Kita bikin Hello World dulu ya. Standar pemrograman Hello World. Klik kanan New Project ya. Dari sini juga boleh. Oke, ini saya pakai Zoom-nya yang free ya, sehingga nanti kalau sudah sekian waktu ya, sejam ya, akan putus. Jadi nanti kita buat channel baru lagi. Ya, sebelum itu ini mumpung kita lagi rame, saya foto dulu ya. Oke, saya print screen dulu. Oke, ini sebagian mahasiswa saya sebelumnya ya. Jadi selamat bergabung kembali dengan saya. Ya, mungkin sudah tahu sebagian ya pola pengajaran saya. Kita nanti ada praktek ya, mengerjakan tugasnya itu di
dikerjakan di rumah ya atau di berkelompok boleh. Kemudian masing-masing publish di YouTube. Ini absen server. Saya letakkan aja di download. Oke, kita ulangin ya. Ini waktunya kurang lebih 5 menit lagi akan putus. Nanti habis itu kita sambung lagi. Kita file ya, new project ya. Di sini ya kita mau pakai model apa ya? Tadi kita sepakat untuk kita pakai Maven. Buildernya kita pakai Maven. Mbak Dede Mbak. Ya. Pakai Maven, kemudian kita pilih di sini web aplikasi karena kita mau bikin web. Next. Kita kasih aja latihan sini, lat 1 misalkan. Lat servlet. Oh, sudah ada ya. Sudah ada filenya. Kita saya ulangin lagi, kasih nama lat servlet aja, oke. Ini grup ID-nya terserah mau diganti boleh ya. Nyimpennya di mana? Saya letakkan saya di G. Next lagi. Nah, di sini kita memilih apa itu namanya? Web server tadi yang udah kita setting ya, yang di sini di tools server tadi. Kalau belum ada ya kita add lagi ya, finish. Lat servlet. Kalau saya merekomendasikan pakai Apache NetBeans supaya langsung nge-build jadi aplikasi yang bisa langsung di hosting intinya ya, seperti itu. Oke, udah kebentuk. Mestinya nggak lama ya. Ini laptop saya udah penuh C-nya, sehingga prosesnya agak lama ya yang C-nya nih. Lat servlet. Nah, ini dia udah jadi. Nah, lat servlet ini akan menghasilkan ya, defaultnya launchernya adalah index.jsp. Ini launchernya, launchingnya. Artinya waktu kita play pertama kali ya, index.jsp inilah yang akan jalan seperti itu. Ya, sini kita bisa running ya, run file ya, ataupun dari lat server klik tombol ini boleh run ya. Nanti aplikasi akan launching ya index.jsp ini. Oke, dia masuk ke Hello World nanti. Ini saya tutup dulu yang lama. Lagi jalan ya, ini lagi jalan ya. Dia langsung running nanti, membentuk port 8080 ya, langsung ngebuka aplikasi. Nah, JSP inilah sebagai contoh nantinya ya web kita, sebagai web masukan kita. Misalkan di sini kita bikin form ya, form actionnya kemana nanti ya, kita cari metodenya. Nah, serah nih metodnya post atau get. Kalau post ya artinya ke do post ya, metodenya post ya, defaultnya saya bikin, kemudian ditutup dengan form ya. Kita bikin di sini input type sama dengan text, misalkan ini sama dengan nama misalkan ya. Tulis nama misalkan gitu ya. Terus kita yang bawahnya kita bikin tombol submit, send misalkan gitu. Ini HTML ya, HTML form ya, contoh ya. Gitu. Ini lagi loading, pertamanya agak lama ya nge-build ya. Kalau yang berubah webnya ataupun JSP ya, ini nggak harus JSP ya, bisa juga HTML ya. Itu cukup kita running ya, running biasa. Tapi kalau apa itu namanya, kita ingin nge-build dia jadi war ya, itu pilihnya klik kanan clean and build ya.
Kalau build and debug dan sisir artinya dia ngimport library-library yang diperlukan. Ya, itu ini kalau kita kira-kira udah aplikasi yang udah kompleks ya barulah kita pakai yang bawah ini. Ya. Dia mengumpulkan langsung library-library-nya berdasarkan pola Maven-nya, POM di sini. Ya, ini adalah library-library-nya nanti. Kalau ada library masuk baru, taruh sini. Oh, dia pakai koneksi Bluetooth, pasang library Bluetooth. Oh, dia pakai komunikasi apa? Ya, pakai library PDF, masukin lagi library PDF di sini dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini kelemahan daripada Tomcat bawaannya Sam ya. Karena dia defaultnya running ya. Padahal waktu kita launching di sini ya, dia mencoba untuk menutup SAM-PP yang lagi nyala, baru di reload lagi port 8080-nya. Ini kelemahan model yang pakai SAM-PP ini. Nah, dia mencoba menutup dulu, baru di launching, dihidupkan lagi. Kalau yang modelnya download, yang kita model download ini, yaitu lebih ringan, lebih cepat proses menutup portnya dan menghidupkannya lagi. Ya, maka nanti ini contoh untuk pakai SAM, ya perbandingan saja. Terus nanti kita akan menggunakan yang hasil downloadan tadi ya, Apache yang downloadan tadi. Dan ini pun juga nggak serumit ini ya, ini nggak tahu saya kenapa dia di stop agak lama ya. Biasanya sih cepat, nggak ada masalah ya. Ini kayaknya lagi penuh aja nih kayaknya. Seperti itu. Oke. Ini lagi launcher ya, nanti dia akan ngebuka port 80